Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 1223002. Saya berasal dari prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah aplikasi yang sudah terkait dengan 8 Golden Rules Interface Design. Di sini saya menggunakan aplikasi BCA Mobile. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu 8 Golden Rules of Interface Design. 8 Golden Rules of Interface Design adalah 8 prinsip dasar desain antarmuka pengguna atau UI yang diajukan oleh Ben Shneiderman untuk menciptakan sistem interaktif yang efisien dan mudah digunakan. Prinsip-prinsip ini mencakup konsistensi, pemberian umpan balik informatif, pencegahan kesalahan, dan mengurangi beban memori pengguna. Sebelum itu kita harus tahu dulu aplikasi yang kita gunakan, yaitu di sini adalah BCA Mobile, adalah sebuah layanan produk perbankan PT Bank Sentral Asia atau BCA yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui telepon seluler atau handphone, baik dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di Subscriber Identification Module atau SIM card, dengan menggunakan media SMS, atau menggunakan menu pada BCA Mobile dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone dikombinasikan dengan media SMS sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. Rules yang pertama ialah berusaha konsisten. Konsistensi dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada prompt, menu, serta layar bantuan. Di sini di aplikasi BCA ini bisa kita lihat bahwa struktur desainnya tertata rapi dan efisien, tidak terlalu rumit, dan fontnya juga enak untuk dipandang. Di rules yang kedua, yaitu memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Ada sebuah kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan tombol, fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Di BCA Mobile ini kita bisa lihat ada berbagai macam shortcut yang disediakan oleh aplikasi BCA Mobile ini. Lanjut untuk rules yang ketiga, yaitu memberikan umpan balik yang informatif. Untuk setiap tindakan dari user sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Misalnya muncul suatu prompt yang berisi sebuah pesan kesalahan waktu user menginput data. Contohnya di sini saya akan melakukan transfer. Di sini saya langsung klik button send. Di sini akan muncul sebuah prompt yang mendeskripsikan atau yang mendeskripsi bahwa user belum menginputkan data tersebut. Selanjutnya, rules yang keempat, yaitu merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan, yaitu umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi penutupan bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Contohnya yaitu saya di sini mengetik my info, maka akan dikirim ke daftar my info di aplikasi BCA. Misalnya saya mengeklik tombol transfer, di sini dia akan dioper ke menu transfer. Misalnya saya ngeklik tombol cardless, dia akan langsung mengirim usernya
pada pilihan cardless. Selanjutnya, rules yang kelima yaitu memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sedapat mungkin, sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan tersebut. Contohnya di sini saya akan melakukan transaksi transfer. Saya akan menekan button send. Oke. Di sini saya akan menggunakan pin yang salah, yang dimana nantinya akan muncul yang akan muncul jika salah memasukkan pin lagi, mungkin MyBCA saya akan diblokir karena tadi saya udah melakukan contoh sebelumnya. Saya sudah melakukan contoh, mungkin ini kesalahan yang kedua kali, maka akan ada prompt yang menjelaskan silakan masukkan pin mobile BCA yang benar untuk terakhir kali, atau layanan ini akan terblokir jika Anda salah memasukkan pin lagi. Ini merupakan sebuah prompt kesalahan yang sederhana yang diberikan BCA supaya usernya itu tahu bahwa kalau transaksi selanjutnya itu harus memasukkan PIN dengan benar. Selanjutnya yaitu rules yang keenam, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum biasa digunakan. Jadi di BCA Mobile ini kita tidak perlu takut karena sebuah tindakan yang kita lakukan itu kita bisa kembali ke tahap awalnya. Selanjutnya, rules ketujuh yaitu mendukung tempat pengendali internal. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna daripada pengguna merasa bahwa sistem pengontrol atau pengguna itu merasa bahwa sistem mengontrol pengguna. Jadi di sini di BCA Mobile ini kita bisa klik button admin. Di sini kita bisa atau user bisa mengganti PIN kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke cabang BCA yang terdekat. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Rules selanjutnya yaitu rules ke-8, mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Sebagai contohnya di aplikasi BCA Mobile ini, BCA jika saya mengeklik M-Info ini, maka BCA itu udah memberikan sebuah akses kepada usernya untuk melihat transaksi-transaksi user itu dalam kurun waktu 1 minggu ke belakang. Jadi user bisa melihatnya di mutasi rekening ini. Nanti di sana itu akan ditampilkan riwayat transaksi yang telah user lakukan sebelumnya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari aplikasi BCA Mobile tersebut. Untuk kelemahannya, yang pastinya dibutuhkan smartphone yang canggih untuk mengakses BCA Mobile ini.
Terus harus memiliki jaringan internet yang memadai atau kuat, dan juga selanjutnya kelemahannya itu ya beresiko terhadap pencurian data. Menurut saya kelebihan dari aplikasi BCA Mobile ini yaitu tidak perlu ribet untuk mengantri di bank dan tidak takut telat membayar tagihan, karena BCA Mobile ini bisa diakses di mana saja karena hanya memerlukan handphone dan jaringan yang memadai. Terus dapat memantau saldo akun secara berkala atau secara setiap waktu kita bisa memantau berapa sih saldo yang ada di rekening kita. Terus selanjutnya yaitu yang menjadi utama dari kelebihannya itu transaksi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan efisiensi waktu. Oke, mungkin saja itu dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.